Bikin gara-gara, Messi minta maaf. Chelsea percepat negosiasi dengan Onana dan Martinez. Brighton umumkan Joao Pedro. Madrid prioritaskan final Copa del Rey ketimbang UCL. Lagu We're Genius tetap jadi lagu ofisial Piala Dunia U20 Argentina. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah membuat kegaduhan dengan berlibur ke Arab Saudi, Lionel Messi akhirnya buka suara soal momen tersebut. Dilansir Bleacher Report, Messi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rekan satu tim, klub, dan publik setelah dirinya meninggalkan Les Parisiens tanpa izin untuk pergi ke Arab Saudi. Manajemen PSG memberikan reaksi dengan menjatuhkan sanksi denda pemotongan gaji 2 pekan pada Messi. Ia beralasan kalau ini bagian kerjasamanya dengan Arab Saudi. Jadi ia tak mau mengecewakan Arab Saudi karena sebelumnya ia pernah membatalkan perjalanan ke negara di Timur Tengah itu. Setelah Napoli juara, kemana Victor Osimhen akan berlabuh musim depan langsung jadi pembicaraan. Namun, dilansir Gol, pemberitaan tersebut langsung diredam oleh sang presiden klub Aurelio De Laurentiis. Ia mengklaim Osimhen tak akan dijual akhir musim ini. Meski banyak klub yang berminat, De Laurentiis yakin kalau Osimhen masih ingin berseragam Napoli lebih lama lagi. Terbongkar isi pesan WhatsApp dari mantan pemain Napoli, Kalidou Koulibaly, kepada pemain-pemain Napoli yang berhasil menggondol trofi Serie A. Dilansir Football Italia, bek Chelsea itu ikut senang dengan pencapaian mantan timnya itu. Ia berkata kalau ini gelar yang sudah dinanti selama puluhan tahun lamanya, dan mereka layak mendapatkannya. Ucapan selamat yang disampaikan tak bermaksud apa-apa. Ia hanya bersikap selayaknya seorang fans yang merayakan gelar bersama klub kesayangannya. Musim belum usai, tapi Chelsea tampaknya sudah bergerak untuk mendatangkan beberapa amunisi baru pada musim panas mendatang. Dilansir Football Insider, manajemen klub tengah bekerja keras untuk menyegel kesepakatan dengan dua punggawa Inter Milan, Andre Onana dan Lautaro Martinez musim panas nanti. Kabarnya jika ingin mendatangkan kedua pemain, The Blues harus merogoh kocek sekitar 110 juta pound atau setara 2 triliun rupiah. Bayern Munchen dikabarkan mulai menurunkan intensitas negosiasi dengan Tottenham terkait ketertarikan pada Harry Kane. Dilansir 90 Min, Bayern diakui sangat menggemari pemain asal Inggris tersebut. Namun mereka tahu negosiasi dengan Spurs tak akan berjalan mudah dan manajemen Bayern menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Maka dari itu mereka mulai menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan striker lain sebagai plan B. Randal Kolomuani dan Oli Watkins muncul sebagai opsi. Jendela transfer belum dibuka, tapi Brighton sudah mengumumkan satu kesepakatan transfer pemain pekan ini. Melalui akun media sosial Brighton, mereka mengumumkan kesepakatan dengan striker Watford, Joao Pedro. Kabarnya biaya yang dikeluarkan sekitar 30 juta pounds atau setara dengan 556 miliar rupiah. Dan sang pemain telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Legenda Manchester United, Teddy Sheringham, mengungkapkan keprihatinannya kepada Kapten United sekarang. Harry Maguire dilansir 442 dalam beberapa musim terakhir. Sheringham merasa sang pemain telah mendapatkan kritikan dan hinaan yang berlebihan dari fans. Namun Manchester United acuh atas peristiwa ini. Sheringham pun menyayangkan sikap yang ditunjukkan klub pada Maguire. Ia merasa kalau klub terlalu jahat pada sang kapten. Sempat dirumorkan bakal melatih Tottenham, Xabi Alonso mengatakan kalau dirinya menolak kesempatan itu. Ia merasa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersama Bayer Leverkusen. Namun kabarnya, Julian Nagelsmann berminat untuk itu. Dilansir Sky Sport, Tottenham akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Nagelsmann dalam beberapa hari mendatang. Kabarnya sang pelatih cukup berminat untuk menangani klub asal London tersebut.
Pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Frank Lampard, pelatih caretaker Chelsea saat ini. Dilansir Football London, Lampard mengaku banyak perubahan yang terjadi di klub setelah ia pergi pada tahun 2021 kemarin. Todd Boehly sebagai pemilik baru memiliki visi misi yang jauh berbeda. Baru satu musim saja, klub sudah menghabiskan lebih dari 600 juta pounds, setara 11 triliun rupiah untuk belanja pemain. Namun menurutnya, ini justru telah menyebabkan kurangnya stabilitas pada klub. Jadi wajar apabila Chelsea membutuhkan lebih banyak waktu untuk berbenah. Atletico Madrid dikabarkan siap melakukan manuver khusus untuk mendatangkan bintang asal Korea Selatan Lee Kang-in. Dilansir Football Espana, pemain yang kini berseragam Mallorca itu sebetulnya sudah jadi incaran Atletico sejak Januari kemarin. Namun pihak klub baru serius mendatangkannya akhir musim ini. Menurut laporan yang sama, Los Rojiblancos dikabarkan rela membayar di atas klausul pelepasan sang pemain. Klausul pelepasan Lee sendiri berada di angka 17 juta euro, setara 279 miliar rupiah. Sedangkan Atletico siap membayar 20 juta euro, setara 329 miliar rupiah. Barcelona dan Wolves dikabarkan akan bertukar pemain di bursa transfer musim panas nanti. Dilansir Football Espana, Wolves sangat berminat untuk merekrut Ansu Fati dari Barca. Bahkan klub Inggris tersebut rela menawarkan Ruben Neves plus sejumlah uang sebesar 30 juta euro, setara 493 miliar rupiah demi memuluskan negosiasi ini. Jelang laga final Copa del Rey, Carlo Ancelotti menyampaikan beberapa hal saat jumpa pers dan menurutnya pemainnya sangat percaya diri di laga ini. Dilansir BBC, Ancelotti bahkan berkelakar kalau fokus pada pemain Real Madrid sepenuhnya tertuju pada laga final Copa del Rey. Mereka bahkan tak menghiraukan pertandingan penting lain melawan Manchester City di semifinal Liga Champions mendatang. Bek Legia Warsawa, Filip Mladenovic, dikabarkan telah dijatuhi sanksi skorsing 3 bulan tidak boleh bertanding. Sanksi itu didapat Mladenovic setelah memukul 3 pemain sekaligus di laga final Piala Polandia beberapa hari lalu. Kabarnya selain skorsing, Mladenovic juga dijatuhi denda sebesar $28.000, setara 410 juta rupiah. Dengan sanksi ini, ia akan melewatkan laga pembuka Liga Polandia musim depan. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. Rumor bahwa timnas Argentina akan bertandang ke Indonesia semakin kuat setelah jurnalis ternama mulai memberitakan hal ini. Dilansir Bola, jurnalis ternama asal Argentina Gaston Idol memberi kode bahwa Lionel Messi dan kawan-kawan akan menghadapi timnas Indonesia pada 19 Juni 2023. Pernyataan ini juga diperkuat oleh akun Twitter All About Argentina yang memberitakan hal serupa. Piala Dunia U20 2023 boleh saja batal diselenggarakan di Indonesia, namun masih ada kontribusi anak bangsa di gelaran Piala Dunia kelompok umur yang kini akan diselenggarakan di Argentina tersebut. Dilansir Sportstar, lagu We're Genius yang berjudul Glorious yang sebelumnya akan dipakai untuk Piala Dunia U20 Indonesia dikabarkan akan tetap dipakai meski ajang tersebut diselenggarakan di Argentina. Hal itu dikonfirmasi lewat FIFA yang kembali mengunggah video klip Glorious ke Instagram resmi mereka. Jelang berakhirnya musim 2022-2023, beberapa klub Liga Inggris mulai mendata siapa saja pemain yang akan mereka incar di bursa transfer musim panas mendatang. Kabarnya, Arsenal dan Aston Villa sama-sama mengincar punggawa Barcelona, Ferran Torres. Dilansir Talksport, Mikel Arteta dianggap pengagum pemain asal Spanyol tersebut. Ia menginginkan Ferran berada di skuadnya musim depan. Di sisi lain, Matteo Alemany yang musim depan akan menjabat sebagai direktur sepak bola Aston Villa diperkirakan akan membawa beberapa pemain Barcelona termasuk Ferran Torres. Kabar kurang mengenakan datang dari klub Inggris Everton. Dilansir BBC, Everton tengah menanggung kerugian sebesar 430 juta pounds atau setara dengan 7,9 triliun rupiah dalam 5 musim terakhir. Situasi itu menyebabkan manajemen klub kesulitan dalam negosiasi dengan para investor baru. Menurut laporan yang sama, Everton tengah mengupayakan kesepakatan dengan MSP Sport Capital dan 777 Partners.
Manajer Manchester United, Erik ten Hag, tampaknya puas dengan kinerja Amad Diallo yang dipinjamkan ke Sunderland musim ini. Dilansir Mirror, pihak Sunderland mengungkapkan kalau Manchester United ingin menarik kembali Amad Diallo musim panas nanti. Mereka puas dengan performa sang pemain yang mampu mencetak 12 gol sejauh ini. Ten Hag ingin memasukkan nama Amad ke skuad yang dipersiapkan untuk tur pramusim. Pemain sayap andalan Leicester City, Harvey Barnes, dikabarkan ingin hengkang dari klub pada akhir musim nanti. Dilansir Daily Mail, Barnes ingin pindah ke klub yang situasinya lebih baik daripada Leicester. Saat ini Tottenham dan Aston Villa dikabarkan berminat untuk mendatangkan sang pemain. The Foxes sendiri mematok harga Barnes di angka 60 juta pounds atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Situasi West Ham United yang kian memburuk membuat manajemen klub mempertimbangkan untuk memecat David Moyes di akhir musim nanti. Dilansir The Sun, beberapa nama bakal calon pengganti Moyes sudah disiapkan. Namun, ada satu nama yang diprioritaskan, yakni Paulo Fonseca. Mantan pelatih AS Roma itu juga dikabarkan berminat untuk melatih West Ham. Kabarnya, selain Fonseca, Graham Potter dan Brendan Rodgers bakal jadi opsi lain. Langkah unik dilakukan oleh klub raksasa Skotlandia, Rangers. Mereka dikabarkan telah menjalin kerjasama dengan salah satu chef ternama, Gordon Ramsay. Dilansir Daily Record, restoran milik Gordon Ramsay bekerja sama dengan Rangers di bidang pengolahan makanan di lunch khusus di Ibrox. Ramsay sendiri merupakan fans Rangers sejak kecil. Jadi, ini adalah mimpi tersendiri bagi sang koki. Cedera kembali melanda Stephan El Shaarawy. Penggawa AS Roma itu dikabarkan mengalami robek otot di bagian pahanya. Dilansir Football Italia, cederanya cukup parah. Manajemen Roma memastikan kalau si Firaun kecil akan absen dalam beberapa minggu ke depan. Itu menandakan kalau El Shaarawy akan mengakhiri musim 2022-2023 lebih cepat dari rekan-rekan satu timnya. Fikayo Tomori tampil brilian di AC Milan musim ini. Performanya di lapangan bahkan berhasil menarik perhatian klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Dilansir Football Italia, Milan kabarnya tak akan semudah itu melepas sang pemain. Karena Tomori merupakan pemain penting di Milan. Rossoneri hanya akan melepas Tomori apabila tawarannya tidak lebih rendah dari 65 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Kiprah luar biasa yang ditorehkan Luciano Spalletti tampaknya membuat manajemen Napoli puas. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Napoli akan mempertahankan sang manajer musim depan. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis berkata kalau proyek Napoli dengan Spalletti belum rampung. Masih ada tahap-tahap lain yang harus diselesaikan. Ia ingin menang lagi bersama Spalletti. Meski sudah berusia 37 tahun, gelandang Real Sociedad David Silva masih belum mau gantung sepatu. Dilansir Football Espada, sang pemain justru telah menandatangani perpanjangan kontrak yang berdurasi 1 tahun. Kesepakatan itu membuat Silva akan terus bertahan di Sociedad hingga 2024 mendatang. Manajemen klub merasa semenjak ada Silva di skuad, permainan mereka jadi lebih enak ditonton. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!